Halo, selamat pagi, siang, sore dan malam. Jumpa lagi dengan aku yang suka buat video aneh-aneh. Lalu, apa yang akan aku kasih tahu hari ini? Hari ini, aku akan menceritakan tentang hantu dari negeri Jepang, yaitu Sadako. Sebelum mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Sadako, cerita legenda urban yang diwariskan leluhur warga Jepang itu, hingga kini masih saja diperbincangkan. Lalu, Sadako itu siapa? Sadako dideskripsikan sebagai seorang gadis, keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan sejak kecil. Ia tampak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Pada tahun 1990, ia hidup bersama ibunya yang berkemampuan seperti cenayang. Pembawaannya melankolis dan seperti memiliki kelainan mental. Ia tidak banyak bicara dan enggan bermain bersama teman sebayanya. Hampir seluruh waktunya, ia lalui sendirian. Sama seperti ibunya, ia pun memiliki kelebihan dalam hal gaib. Setelah kematian ibunya, ia tinggal bersama ayah yang selalu bersikap kasar. Sebelum meninggal, ibunya sempat melakukan percobaan praktik paranormal bersama seorang dokter. Saat dokter mengumumkan hasil percobaan, para ilmuwan menuduh hal tersebut sebagai penipuan. Lalu, ibunya pun tertekan dan memilih mengakhiri hidup atau bunuh diri. Setelah dituduh berbohong terkait kemampuan cenayangnya, ia pun sedih dan sangat terpukul lantaran kematian ibunya itu. Di pulau terpencil, ia kemudian tinggal bersama ayahnya. Lalu, bagaimana Sadako menjadi hantu? Tak kuat dengan perilaku Sadako, sang ayah kemudian menceburkan Sadako ke dalam sumur tua. Sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir, Sadako telah berencana untuk balas dendam pada ayahnya. Itulah sebabnya ia jadi hantu. Lalu, kenapa ia dibunuh? Ia dibunuh karena ia memiliki kemampuan gaib seperti ibunya. Namun, sang ayah melihat kemampuan itu sebagai hal yang berbahaya. Ia kemudian membawa Sadako ke dokter, mengurungnya, dan kerap melakukan kekerasan pada Sadako. Sadako pun selalu memberontak dan melawan tindakan ayahnya. Jadi, karena hal itulah Sadako dibunuh. Maka dari itu, kita sebagai anak harus selalu patuh dengan nasihat orang tua kita masing-masing agar kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Tentunya patuh dengan hal yang baik ya. Kalau itu hal buruk, kita pun wajib untuk menolak, tapi dengan sopan ya, agar kita tidak menjadi anak yang durhaka. Anak adalah titipan untuk kita sebagai orang tua. Ajarkan mereka tentang cara memandang dan bersikap, tentunya dengan cara yang benar, bukan dengan tindak kekerasan. Ingat, anak adalah titipan yang harus kita arahkan untuk menjadi anak yang baik untuk jalan kita nanti di akhirat. Itulah kisah Sadako. Kalau kalian merasa video ini aneh dan bikin pusing, silahkan tulis di komentar. Aku akan terus berjuang untuk membuat video-video ngawur lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.